Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy untuk audiobooks episode 5 untuk buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer karya Jujun S. Surya Sumantri dengan pengantar Andi Hakim Nasution. Dan ini adalah episode kelima. Buat kalian yang belum dengerin episode 1-4, aku saranin buat dengerin dulu biar gak ketinggalan informasi sebelumnya. Buat kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membantu aku membangun channel YouTube ini agar lebih semangat lagi membuat audiobook buat kalian. Yuk langsung ke bukunya. Cabang-cabang ilmu. Ilmu berkembang dengan sangat pesat dan demikian juga jumlah cabang-cabangnya. Hasrat untuk menspesialisasikan diri pada satu bidang telaahan yang memungkinkan analisis yang makin cermat dan seksama menyebabkan objek forma atau objek ontologis dari disiplin keilmuan menjadi kian terbatas. Diperkirakan sekarang ini terdapat sekitar 650 cabang keilmuan yang kebanyakan belum dikenal oleh orang-orang awam. Pada dasarnya, cabang-cabang ilmu tersebut berkembang dari dua cabang utama, yakni filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam atau The Natural Science, dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang ilmu-ilmu sosial atau The Social Science. Ilmu-ilmu alam membagi diri kepada dua kelompok lagi, yakni ilmu alam atau The Physical Science dan ilmu hayat, The Biological Science. Ilmu alam bertujuan mempelajari zat yang membentuk alam semesta, sedangkan alam kemudian bercabang lagi menjadi fisika, mempelajari massa dan energi. Kimia mempelajari substansi zat, astronomi mempelajari benda-benda langit, dan ilmu bumi atau the earth science yang mempelajari bumi kita ini. Tiap-tiap cabang kemudian membuat ranting-ranting baru seperti fisika berkembang menjadi mekanika, hidrodinamika, bunyi, cahaya, panas, kelistrikan, dan magnetisme, fisika nuklir, dan kimia fisik. Sampai tahap ini, maka kelompok ilmu ini termasuk ke dalam ilmu-ilmu murni. Ilmu-ilmu murni kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu terapan seperti contoh di bawah ini. Ilmu murni menjadi ilmu terapan, mekanika menjadi mekanika teknik, hidrodinamika menjadi teknik aeronautikal atau teknik dan desain kapal. Kemudian bunyi menjadi teknik akustik, cahaya dan optik menjadi teknik iluminasi, kelistrikan atau magnetisme menjadi teknik elektronik atau teknik kelistrikan, fisika nuklir menjadi teknik nuklir. Cabang-cabang ini berkembang menjadi banyak sekali. Kimia saja umpamanya mempunyai sekitar 150 disiplin. Ilmu-ilmu sosial berkembang agak lambat dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam. Pada pokoknya, terdapat cabang utama ilmu-ilmu sosial, yakni antropologi atau mempelajari manusia dalam perspektif waktu dan tempat, psikologi mempelajari proses mental dan kelakuan manusia, ekonomi mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya lewat proses pertukaran, sosiologi mempelajari struktur organisasi sosial manusia, dan ilmu politik mempelajari sistem dan proses dalam kehidupan manusia, berpemerintahan, dan bernegara. Cabang utama ilmu-ilmu sosial ini kemudian mempunyai cabang-cabang lain seperti umpamanya antropologi terpecah menjadi 5, yaitu arkeologi, antropologi fisik, linguistik, etnologi, dan antropologi sosial atau kultural. Dari ilmu-ilmu tersebut di atas yang dapat kita golongkan ke dalam ilmu murni meskipun tidak sepenuhnya, berkembang ilmu sosial terapan yang merupakan aplikasi berbagai konsep dari ilmu-ilmu sosial murni kepada suatu bidang telaahan sosial tertentu. Pendidikan umpamanya merupakan ilmu sosial terapan yang mengaplikasikan konsep-konsep dari psikologi, antropologi, dan sosiologi. Demikian juga manajemen menerapkan konsep psikologi, ekonomi, antropologi, dan sosiologi. Di samping ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, pengetahuan mencakup juga humaniora dan matematika. Humaniora terdiri dari seni, filsafat, agama, bahasa, dan sejarah.
Sejarah kadang-kadang dimasukkan juga ke dalam ilmu-ilmu sosial dan merupakan kontroversi yang berkepanjangan apakah sejarah itu ilmu ataukah humaniora. Keberatan beberapa kalangan mengenai dimasukkannya sejarah ke dalam kelompok ilmu-ilmu sosial terletak pada penggunaan data-data sejarah yang seringkali merupakan penuturan orang yang siapa tahu bisa saja orang itu adalah pembohong. Arkeologi sudah tidak lagi dipermasalahkan sebab buktinya adalah benda-benda bersejarah hasil penggalian dan penemuan. Matematika seperti akan kita pelajari lebih lanjut bukan merupakan ilmu, melainkan cara berpikir deduktif. Matematika merupakan sarana berpikir yang penting sekali dalam kegiatan berbagai disiplin keilmuan, termasuk kepada kelompok pengetahuan yang sudah tua umurnya dan paling pertama berkembang. Euclid pada tahun 330 sampai 275 sebelum Masehi menulis elemen yang merupakan dasar-dasar ilmu ukur sampai sekarang. Studi matematika dewasa ini mencakup antara lain aritmatika, geometri, teori bilangan, aljabar, trigonometri, geometri analitik, persamaan diferensial, kalkulus, topologi, geometri non-Euclid, teori fungsi, probabilitas dan statistika, logika dan logika matematis. 4. Epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Kau tahu sendiri bagaimana metode Queston Arthur Conan Doyle dalam The Crowman. 11. Jarum sejarah pengetahuan. Pernahkah Anda mendengar seorang tukang obat menawarkan panakea atau obat segala macam penyakit di kaki 5 yang berkata, untuk urat kaku, pegalinu, darah tinggi, sakit bengek, eksim, keputihan, sukar tidur, hilang nafsu makan, kurang jantan, makanlah tablet ini 3 kali sehari diguyur dengan air minum, yang hamil dilarang makan. Raja obat yang mampu mengobati segala macam penyakit ini adalah warisan dari zaman dahulu, di mana pada waktu itu pembedaan antara wujud yang satu dengan wujud yang lain belum dilakukan. Pada masyarakat primitif, perbedaan antara berbagai organisasi kemasyarakatan belum tampak. Perbedaan antara berbagai organisasi kemasyarakatan belum tampak yang diakibatkan belum adanya pembagian pekerjaan. Seorang ketua suku umpamanya bisa merangkap menjadi hakim, penghulu yang menikahkan, panglima perang, guru besar atau tukang tenung. Sekali kita menempati status tertentu dalam jenjang kemasyarakatan, maka status itu tetap kemanapun kita pergi, sebab organisasi kemasyarakatan pada waktu itu hakikatnya hanya satu. Jadi, sekali menjadi seorang ahli, maka seterusnya dia akan menjadi seorang ahli. Seorang ahli di bidang peternakan ayam akan dianggap ahli dalam masalah perkawinan, kebatinan, perdagangan, ekonomi, seks, kenakalan remaja, dan entah apa saja. Jadi kalau sekarang kita melihat seorang profesor psikiatri mencantumkan gelarnya waktu main ketoprak, maka gejala ini dapat dianggap sebagai sindrom tempo dulu kan? Tanya seorang peserta seminar. Tahu, jawab si pembawa makalah. Habis contohnya profesor psikiatri sih. Jadi membuka lorong ke arah penafsiran yang lain. Semua tertawa kecuali teman saya dari Fakultas Psikologi. Jadi, kriteria kesamaan dan bukan perbedaan yang menjadi konsep dasar pada waktu dulu, semua menyatu dalam kesatuan yang batas-batasnya kabur dan mengambang. Tidak terdapat jarak yang jelas antara objek yang satu dengan yang lain, antara wujud yang satu dengan yang lain. Konsep dasar ini baru mengalami perubahan fundamental dengan berkembangnya abad penalaran atau The Age of Reason pada pertengahan abad ke-17. Sebelum Charles Darwin menyusun teori evolusinya, kita menganggap semua makhluk adalah serupa yang diciptakan dalam waktu yang sama. Jadi adalah wajar saja kalau dalam kurun waktu itu tidak terdapat perbedaan antara berbagai pengetahuan. Pokoknya segala apa yang kita ketahui adalah pengetahuan, apakah itu cara memburu gajah,
cara mengobati sakit gigi, menentukan kapan mulai bercocok tanam, atau biografi para dewa di kayangan. Pokoknya semua adalah satu, apakah itu objeknya, metodenya, atau kegunaannya. Metode ngelmu yang akhir-akhir ini mulai pop lagi, yang kita membedakan antara berbagai jenis pengetahuan, mungkin dapat dianggap sebagai metode yang bersifat universal pada waktu itu. Dengan berkembangnya abad penalaran, maka konsep dasar berubah dari kesamaan kepada perbedaan. Mulailah terdapat pembedaan yang jelas antara berbagai pengetahuan yang mengakibatkan timbulnya spesialisasi pekerjaan dan konsekuensinya mengubah struktur kemasyarakatan. Pohon pengetahuan mulai dibeda-bedakan, paling tidak berdasarkan apa yang diketahui, bagaimana cara mengetahui, dan untuk apa pengetahuan itu dipergunakan. Salah satu cabang pengetahuan itu yang berkembang menurut jalannya sendiri adalah ilmu yang berbeda dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya, terutama dalam segi metodenya. Metode keilmuan adalah jelas sangat berbeda dengan ngelmu yang merupakan paradigma dari abad pertengahan. Demikian juga ilmu dapat dibedakan dari apa yang telahnya serta untuk apa ilmu itu dipergunakan. Diferensiasi dalam bidang ilmu dapat cepat terjadi. Secara metafisik, ilmu mulai dipisahkan dari moral. Berdasarkan objek yang ditelaah, mulai dibedakan ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Dari cabang ilmu yang satu sekarang ini diperkirakan berkembang lebih dari 650 ranting disiplin keilmuan. Pembedaan yang makin terperinci ini menimbulkan keahlian yang makin spesifik pula. Saya adalah Dr. Polan, ahli burung betet betina. Demikian dalam abad spesialisasi ini seorang memperkenalkan diri. Jadi tidak lagi ahli zoologi atau ahli burung, bukan juga ahli betet, melainkan khas betet betina. Ceritakan dok, bagaimana membedakan burung betet betina dan burung betet jantan. Burung betet jantan makan cacing betina, sedangkan burung betet betina makan cacing jantan. Bagaimana membedakan cacing jantan dengan cacing betina? Wah, itu di luar profesi dan keahlian saya. Saudara harus bertanya kepada seorang ahli cacing. Makin ciutnya coupling masing-masing disiplin keilmuan itu bukan tidak menimbulkan masalah, sebab dalam kehidupan nyata, seperti pembangunan pemukiman manusia, maka masalah yang dihadapi demikian banyak dan bersifat jelimet. Menghadapi kenyataan ini, terdapat lagi orang yang ingin memutar jarum sejarah kembali dengan menguburkannya batas-batas otonomi masing-masing disiplin keilmuan. Dengan dalih pendekatan interdisipliner, maka berbagai disiplin keilmuan dikaburkan batas-batasnya, perlahan-lahan menyatu dalam kesatuan yang berdifusi, seperti semboyan 3 musketer dari Alexander Dumas, Tour pour un Porthos. Bahkan coupling moral mulai digabungkan kembali dengan coupling ilmu secara metafisik. Pendekatan interdisipliner memang merupakan keharusan, namun tidak dengan mengaburkan otonomi masing-masing disiplin keilmuan yang telah berkembang berdasarkan rutenya masing-masing, melainkan dengan menciptakan paradigma baru. Paradigma ini adalah bukan ilmu, melainkan sarana berpikir ilmiah seperti logika, matematika, statistika, dan bahasa. Setelah Perang Dunia II muncullah paradigma konsensisme sistem yang diharapkan sebagai alat untuk mengadakan pengkajian bersama antar disiplin keilmuan. Jelaslah bahwa pendekatan interdisipliner bukan merupakan fusi antara berbagai disiplin keilmuan yang akan menimbulkan anarki keilmuan, melainkan suatu federasi yang diikat oleh suatu pendekatan tertentu, di mana tiap disiplin keilmuan dengan otonominya masing-masing saling menyumbangkan analisisnya dalam mengkaji objek yang menjadi telaahan bersama. Keluhan sejarawan Hendrik Willem van Loon, ingin saya menuliskan sejarah dengan satu suku kata. Satu suku kata mungkin tidak bisa, jawab seorang ilmuwan. Namun mungkin ada kalimat yang patut diingat oleh mereka yang mendalami perkembangan ilmu, yakni jangan putar jarum sejarah. 12.
Pengetahuan, seandainya seseorang berkata kepada kita bahwa dia tahu bagaimana cara bermain gitar, maka seorang lainnya mungkin bertanya, apakah pengetahuan Anda itu merupakan ilmu? Tentu saja dengan mudah dapat dia jawab bahwa pengetahuan bermain gitar itu bukanlah ilmu melainkan seni. Demikian juga sekiranya seseorang mengemukakan bahwa sesudah mati semua manusia akan dibangkitkan kembali. Akan timbul pertanyaan serupa, apakah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat transendental yang menjorok keluar batas pengalaman manusia dapat disebut ilmu? Tentu saja jawabannya adalah bukan. Sebab pengetahuan yang berhubungan dengan masalah semacam itu adalah agama. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Jadi, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama. Bahkan, seorang anak kecil pun telah mempunyai berbagai pengetahuan sesuai dengan tahap pertumbuhan dan kecerdasannya. Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Sukar untuk dibayangkan bagaimana kehidupan manusia seandainya pengetahuan itu tidak ada, sebab pengetahuan merupakan sumber jawaban bagi berbagai macam pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Apa yang harus kita lakukan sekiranya anak kita demam panas dan menderita kejang? Lagu Nina Bobo apa yang harus kita nyanyikan agar dia tertidur lelap? Sekiranya insan yang sangat kita cintai itu kemudian meninggalkan kita, maka kemana kita mesti berpaling dalam kemelut kesedihan? Tiap jenis pengetahuan pada dasarnya menjawab jenis pertanyaan tertentu yang diajukan. Oleh sebab itu, agar kita dapat memanfaatkan segenap pengetahuan kita secara maksimal, maka harus kita ketahui jawaban apa saja yang mungkin kita diberikan oleh suatu pengetahuan tertentu. Atau dengan kata lain, perlu kita ketahui kepada pengetahuan mana suatu pertanyaan tertentu harus kita ajukan. Sekiranya kita bertanya, apakah yang akan terjadi sesudah manusia mati, maka pertanyaan itu tidak bisa diajukan kepada ilmu, melainkan kepada agama. Sebab secara ontologis ilmu membatasi diri pada pengkajian objek yang berada dalam lingkup pengalaman manusia, sedangkan agama memasuki pula daerah perjalanan, penjelajahan yang bersifat transendental yang berada di luar pengalaman kita. Ilmu tidak bisa menjawab pertanyaan itu sebab ilmu dalam tubuh pengetahuan yang disusunnya memang tidak mencakup permasalahan tersebut. Atau jika kita memakai analogi komputer, maka komputer ilmu memang tidak diprogramkan untuk itu. Tentu saja pada dasarnya kita boleh mengajukan pertanyaan kepada siapa saja, seperti kalau kita sesat jalan dan bertanya kepada seseorang yang kebetulan nongkrong di tikungan. Tahukah Anda jalan ke Kebayoran Lama? Kalau yang kita tanyai itu seorang yang lemah dan dididik untuk bersimpati dengan orang yang sedang kesusahan serta suka menolong ala kadarnya, maka barangkali ia akan berkata, mungkin arah ke sana, dan ditunjukkanlah jalan ke Kebayoran Baru, sebab dia sebenarnya juga tidak tahu dan hanya karena didorong oleh aspek kulturalnya saja maka ia menjawab begitu. Jawaban seperti itu tentu saja tidak menolong kita dari kesesatan, tetapi kita masih bisa tenang-tenang saja, toh kita masih di Jakarta. Namun bagaimana jadinya kalau kita ingin ke surga tetapi malah ditunjukkan jalan ke neraka? Jadi pada hakikatnya kita mengharapkan jawaban yang benar dan bukannya sekadar jawaban yang bersifat sembarang saja. Lalu timbullah masalah bagaimana cara kita menyusun pengetahuan yang benar. Masalah inilah yang dalam kajian filsafati tersebut epistemologi, dan landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah. Dengan kata lain, metode ilmiah adalah cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Lalu, apakah yang disebut benar sedangkan dalam khasanah filsafat terdapat beberapa teori kebenaran? Setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri-ciri spesifik mengenai apa ontologi, bagaimana epistemologi, dan untuk apa aksiologi pengetahuan tersebut disusun. Ketiga landasan ini saling berkaitan, jadi ontologi ilmu terkait dengan epistemologi ilmu dan epistemologi ilmu terkait dengan aksiologi ilmu dan seterusnya.
Jadi kalau kita ingin membicarakan epistemologi ilmu, maka hal ini harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu. Ilmu mempelajari alam sebagaimana adanya dan terbatas pada ilmu pengalaman kita. Pengetahuan dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan untuk menjawab permasalahan kehidupan yang sehari-hari dihadapi manusia dan untuk digunakan dalam menawarkan berbagai kemudahan kepadanya. Pengetahuan ilmiah alias ilmu dapat diibaratkan sebagai alat bagi manusia dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Pemecahan masalah tersebut pada dasarnya adalah dengan meramalkan dan mengontrol gejala alam. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa dengan ilmu manusia mencoba memanipulasi dan menguasai alam. Berdasarkan landasan ontologi dan aksiologi seperti itu, maka bagaimana sebaiknya kita mengembangkan landasan epistemologi yang cocok? Persoalan utama yang dihadapi oleh tiap epistemologi pengetahuan pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar dengan memperhitungkan aspek ontologi dan aksiologi masing-masing. Demikian juga halnya dengan masalah yang dihadapi epistemologi keilmuan, yakni bagaimana menyusun pengetahuan yang benar untuk menjawab permasalahan mengenai dunia empiris yang akan digunakan sebagai alat untuk meramalkan dan mengontrol gejala alam. Agar kita mampu meramalkan dan mengontrol sesuatu, maka pertama-tama kita harus mengetahui mengapa sesuatu itu terjadi. Mengapa terjadi tanah longsor? Mengapa terjadi kekurangan makan di daerah yang lahannya gersang? Mengapa anak-anak muda menjadi gelisah pada masa Sturm und Drang? Untuk bisa meramalkan dan mengontrol sesuatu, maka kita harus menguasai pengetahuan yang menjelaskan peristiwa itu. Dengan demikian, maka penelaahan ilmiah diarahkan kepada usaha untuk mendapatkan penjelasan mengenai berbagai jenis gejala alam. Penjelasan yang dituju penelaahan ilmiah diarahkan kepada deskripsi mengenai hubungan berbagai faktor yang terikat dalam suatu konstelasi yang menyebabkan timbulnya sebuah gejala dalam proses atau mekanis terjadinya gejala itu. Umpamanya kegiatan ilmiah ingin mengetahui mengapa secangkir kopi yang diberi gula menjadi manis rasanya. Hubungan antara gula dan kopi yang menyebabkan rasa manis itulah yang menjadi pokok pengkajian ilmiah. Ilmu tidak bermaksud untuk mendeskripsikan betapa manisnya secangkir kopi yang diberi gula. Seni pada sisi lain dari pengetahuan mencoba mendeskripsikan sebuah gejala dengan sepenuh-penuh maknanya. Kalau ilmu mencoba mengembangkan sebuah model yang sederhana mengenai dunia empiris dengan mengabstraksikan realitas menjadi beberapa variabel yang terkait dengan sebuah hubungan yang bersifat rasional, maka seni, paling tidak seni sastra, mencoba mengungkapkan objek penelaahan itu sehingga menjadi bermakna bagi pencipta dan mereka yang meresapinya lewat berbagai kemampuan manusia untuk menangkapnya, seperti pikiran, emosi, dan panca indera. Seni menurut Mukhtar Lubis merupakan produk dari daya inspirasi dan daya cipta manusia yang bebas dari cengkeraman dan belenggu berbagai ikatan. Model pengungkapan realitas dalam seni sekiranya karya seni dapat diibaratkan sebuah model adalah bersifat penuh dan rumit namun tidak bersifat sistematik. Karena itu kita tak bisa mempergunakan model tersebut untuk meramalkan dan mengontrol gejala alam. Tetapi memang bukan itulah tujuan sebuah kegiatan seni. Karya seni ditujukan untuk manusia dengan harapan bahwa pencipta dan objek yang diungkapkannya mampu berkomunikasi dengan manusia yang memungkinkan dia menangkap pesan yang dibawa karya seni itu. Sebuah ciptaan yang maknanya tidak bersifat komunikatif melainkan sekedar berarti bagi penciptaannya sendiri bukanlah merupakan karya seni melainkan suatu bentuk neurosis. Neurosis adalah sebuah karya seni yang baik biasanya mempunyai pesan yang ingin disampaikan kepada manusia yang bisa mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Itulah sebabnya, maka seni memegang peranan penting dalam pendidikan moral dan budi pekerti suatu bangsa. Ilmu mencoba mencarikan penjelasan mengenai alam menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan interpersonal. Sebaliknya, seni tetap bersifat individual dan personal dengan memusatkan perhatiannya pada pengalaman hidup manusia perseorangan.
Pengalaman itu diungkapkan agar dapat dialami orang lain dengan jalan menjiwai pengalaman tersebut. Itulah sebabnya maka Dante berkata bahwa seorang pelukis yang ingin mengungkapkan sebuah bentuk tetapi tidak dapat menjiwai takkan dapat menggambarkannya. Penjiwaan atas pengalaman orang lain itulah yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita, seperti disimpulkan oleh Somerset Maugham, bahwa manusia memuliakan dirinya justru lewat pengalaman atau penderitaan orang lain. Usaha untuk menjelaskan gejala alam ini sudah mulai dilakukan oleh manusia sejak dulu kala. Diperkirakan bahwa nenek moyang kita pun tak kurang takjubnya memperhatikan berbagai kekuatan alam yang terdapat di sekeliling mereka seperti hujan, banjir, topan, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Mereka merasa tak berdaya menghadapi kekuatan alam yang sangat dahsyat yang dianggapnya merupakan kekuatan yang luar biasa ini. Dicobanya untuk dijelaskan dengan mengkaitkannya dengan makhluk yang luar biasa pula, dan berkembanglah berbagai mitos tentang para dewa dengan berbagai kesaktian dan perangainya. Gejala alam merupakan pencerminan dari kepribadian dan kelakuan mereka dan karena pada waktu itu gejala alam sukar diramalkan, berkembanglah tokoh-tokoh supranatural yang juga bersifat begitu. Maka muncullah dewa-dewa yang pemarah, pendendam, dan mudah jatuh cinta. Di samping berkeampuhan yang luar biasa, manusia pada tahap ini telah mencoba untuk menafsirkan alam fisik ini dan bahkan telah mencoba pula untuk mengontrolnya. Sesuai dengan pengetahuan mereka tentang gejala-gejala alam, maka mengontrol timbullah gejala yang berupa malapetaka adalah identik dengan mengarahkan kelakuan para dewa yang bersangkutan. Maka bertumpuklah bermacam pegangan sajian atau sesajen di batas kampung atau simpang jalan, sebab dewa-dewa ini meminjam perkataan Isaac Asimov, bukan saja urakan aneh emosional dan mudah mengamuk karena hal-hal kecil, melainkan juga mudah terpengaruh oleh sogoan yang kanak-kanakan. Sogoan ini tentu saja sebanding dengan lingkup kontrol yang diminta, dari segenggam garam, penyerahan kehormatan dalam orgi yang ritual, sampai penyerahan kurban jiwa yang dibantai di muka altar. Kalau dipikir-pikir, kita mesti mengangkat topi kepada nenek moyang kita yang mencoba untuk menggali rahasia alam dan menempatkan kehidupan mereka di dalamnya. Mereka mencoba mengembangkan suatu sistem pengetahuan untuk menafsirkan gejala-gejala fisik dan mekanisme yang mengaturnya. Dapat dibayangkan betapa terlunta-luntanya manusia jika sekiranya dia sama sekali buta terhadap kekuatan alam yang terdapat di sekeliling dirinya. Dengan mengembangkan penafsiran tertentu betapapun primitif dan tahayulnya, mereka lalu mempunyai suatu pegangan. Bukan saja mengerti mengapa sesuatu telah terjadi, namun lebih penting lagi apa yang harus dilakukan agar hal itu tidak terjadi. Bukankah hal ini tidak berbeda dengan tujuan pengembangan ilmu pada kurun waktu kita ini? Mengaitkan gejala alam yang sukar diramalkan dengan kepribadian manusia yang juga sukar diramalkan merupakan suatu apresiasi atau prestasi tersendiri. Mereka bisa mengerti mengapa dewa hujan tiba-tiba marah dan mencurahkan hujan dari langit sehingga hancurlah penenan. Oh, mungkin beliau sudah marah sebab kita lupa memberi sesajen, atau beliau sedang berperang melawan dewa angin yang berbuat serong. Dengan mengerti, maka mereka lalu bisa menerima betapapun juga logika yang ada di dalamnya. Sampai beberapa tahun yang lalu, angin topan yang timbul sukar diramalkan sering diberi nama wanita, sebab memang demikian sifat wanita. Penulis buku ini adalah seorang pria. Kebiasaan yang menyenangkan ini, terpaksa dihentikan setelah kaum wanita berang dan menyatakan protes. Dengan demikian, maka nama-nama yang menggiurkan seperti Cora atau Debbie lalu menghilang dari acara ramalan cuaca dan berganti dengan nama-nama pria yang tak cukup berharga untuk dikutip dalam buku yang ilmiah ini. Tahap selanjutnya ditandai oleh usaha manusia untuk mencoba menafsirkan dunia ini terlepas dari belenggu mitos. Mereka menatap kehidupan ini tidak lagi dari balik harum dupa dan asap kemenyan,
Mereka seperti nyanyian Ebit GAD, tidak lagi berpaling kepada macam-macam spekulasi namun bertanya langsung kepada angin, kepada awan dan rumput yang bergoyang. Dengan mempelajari alam, mereka mengembangkan pengetahuan yang mempunyai kegunaan praktis seperti untuk pembuat tanggul, pembasmi hama dan bercocok tanam. Berkembanglah lalu pengetahuan yang berakar pada pengalaman berdasarkan akal sehat atau common sense yang didukung oleh metode mencoba-coba atau trial and error. Perkembangan ini menyebabkan tumbuhnya pengetahuan yang disebut seni terapan atau applied arts yang mempunyai kegunaan langsung dalam kehidupan badani sehari-hari di samping seni halus atau fine arts yang bertujuan untuk memperkaya spiritual. Peradaban Mesir kuno pada kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi telah mengembangkan irigasi dan dapat meramalkan timbulnya gerhana. Demikian pula peradaban-peradaban lainnya seperti Cina dan India terkenal dengan perkembangan seni terapan yang tinggi. Sedangkan di Indonesia sendiri pada puncak kejayaan peradaban Majapahit dan Sriwijaya, kapal-kapal mereka telah melayari berbagai samudra. Kemajuan ini menurut logikanya harus didukung oleh seni terapan dalam pembuatan navigasi kapal yang tinggi pula. Candi-candi yang terserak di seluruh penjuru tanah air merupakan bukti lainnya mengenai ketinggian mutu arsitektur nenek moyang kita. Seni terpakai ini pada hakikatnya mempunyai dua ciri, yakni pertama bersifat deskriptif dan fenomenologis, dan kedua ruang lingkup terbatas. Sifat deskriptif ini mencerminkan proses pengkajian yang menitik beratkan kepada penyelidikan gejala-gejala yang bersifat empiris tanpa kecenderungan untuk pengembangan postulat yang bersifat teoritis atau mistis. Jadi dalam seni terapan, kita tidak lagi mengenal konsep seperti gravitasi atau kemagnetan yang bersifat teoretis. Sifat terbatas dari seni terapan juga tidak menjunjung berkembangnya teori-teori yang bersifat umum seperti teori gravitasi Newton dan teori medan elektromagnetik Maxwell, sebab tujuan analisisnya bersifat praktis setelah secara empiris diketahui sebab tujuan analisisnya bersifat praktis. Setelah secara empiris diketahui bahwa daun pepaya bisa mengempukkan daging dan daun kumis kucing bisa menyembuhkan kencing batu, maka pengetahuan pun lalu berhenti di situ. Seni terapan tidak mengembangkan teori kimia atau fisiologi yang merangkum kedua gejala itu. Sekian untuk episode kali ini, nantikan juga untuk episode selanjutnya agar tidak ketinggalan sama buku kali ini, yaitu buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer karya Jujun S. Surya Sumantri. Buat kalian yang belum like, aku saranin buat like, comment, share, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini dan bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk membaca buku.